Rahma, share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nilai persatuan dalam pengembangan ilmu. Next, Ma. Bisa dilihat dari share screen, ini merupakan daftar isi yang akan kami jelaskan pada hari ini. Next. Siapa impostor itu? Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam setiap aktivitas berpikir manusia. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki dua kata yang berbeda makna, yaitu ilmu sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun secara sistematis dengan metode tertentu. Sedangkan pengetahuan yaitu sesuatu yang telah kita ketahui. Next, selanjutnya. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Bahwa Pancasila ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan bahwa iptek itu sendiri berkembang secara kemudian dalam perjalanannya lakukan adaptasi dengan baik. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai sebagai faktor internal pengembangan nilai iptek itu sendiri. Mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai, namun keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan positif bagi pengembangan iptek di Indonesia, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Next. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Seiring berkembangnya waktu, tentunya iptek mempunyai dampak-dampak terhadap zaman. Salah satunya dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup perlu adanya tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia yaitu Pancasila. Perkembangan iptek yang didominasi negara barat
ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya orientasi yang jelas untuk menyaring pengaruh tersebut. Peranan Pancasila pada nilai persatuan dalam pembangunan ilmu. Yang pertama, landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, IPTEK merupakan unsur yang menghomogenisikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan IPTEK melalui sistem pendidikan juga merupakan sarana memperkokoh kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, pengembangan IPTEK hendaknya membantu pemekaran bangsa. Next. Implementasi nilai persatuan dalam pengembangan ilmu. Menyikapi perkembangan IPTEK yang sangat cepat dan luas, hendaknya bangsa Indonesia harus memahami dan menjadikan Pancasila sebagai titik acuan ketika mengembangkan IPTEK maupun memakai suatu IPTEK. Dengan menerapkan Pancasila dalam setiap IPTEK, maka diharapkan bangsa Indonesia memiliki berlandaskan Pancasila. Saat ini, masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi informasi. Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi tersebut dan sebaiknya gunakan dalam hal-hal yang positif seperti di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti informasi mengenai gaya hidup bangsa Barat dan yang gaya hidup bangsa Barat bertentangan dengan nilai yang ada di dalam Pancasila. Jika hal tersebut dibiarkan akan menyebabkan nilai Pancasila dalam masyarakat terkikis, bahkan habis tergilas budaya Barat yang berkembang. Arus globalisasi begitu cepat masuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh ini sudah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Dari cara berpakaian, banyak remaja-remaja kita berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal, cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut juga, mereka dicat beraneka warna. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Dilihat dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek. Tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Mereka menjadi korban teknologi, di mana teknologi dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jika pengaruh-pengaruh di atas dibiarkan, mau jadi apa generasi muda tersebut? Moral generasi bangsa menjadi rusak. Hal hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat, di mana generasi muda merupakan penerus bangsa, masa depan bangsa. Next.
Manfaat dari penerapan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan iptek. Nah, manfaatnya itu membuat masyarakat Indonesia itu lebih tanggap atau lebih tahu dari perkembangan iptek ini. Contohnya itu jika terjadi bencana alam di suatu daerah seperti kabut asap ataupun bencana alam lainnya, maka informasi-informasi itu akan lebih cepat meluas atau menyebar. Nah, sehingga fungsi dari nilai persatuan ini sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah mempermudah mempersatukan masyarakat Indonesia dalam segala urusan. Next. Next. Contoh kasus. Contoh persoalan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu adanya media sosial Indonesia yang membutuhkan bantuan, seperti adanya laskar sedekah, yaitu menyalurkan sedekah masyarakat kepada yang berhak untuk menerima. Selain itu, orang-orang yang sudah bersedekah dapat mengetahui bentuk kegiatan laskar sedekah melalui akun media sosialnya yang mengunggah foto-foto penerima sedekah. Dari contoh itu, manfaat lainnya dari penerapan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan iptek, yakni dapat membuat masyarakat Indonesia lebih tanggap. Sehingga fungsi dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan iptek adalah mempermudah mempersatukan masyarakat Indonesia dalam segala urusan. Kesimpulan. 1. Persatuan merupakan identitas nasional bangsa Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pentingnya nilai persatuan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Cukup. Next. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya. Mengapa dampak negatif kemajuan iptek perlu tuntunan moral? Apa faktor pendorongnya? Terima kasih. Tapi aku diarani nek BAK Andre. Soale jarine burung bayar opo padahal bayar sih wis mari. Jarine ana ya ono tanggungan sih. Makanya kan ini kan ono wisudane nek UM PAK-ne prei jarine.
Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar dapat menghambat dan menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa diberi waktu sebentar untuk diskusi kelompok. Saya mau menjawab pertanyaan dari Indah. Mengapa dampak negatif kemajuan iptek perlu turunan moral dan apa faktor pendorongnya? Tanpa adanya tuntunan moral, iptek akan digunakan dan akan menjadi banyak kurang. Contohnya, teknologi nuklir. Nuklir sangat bermanfaat jika difungsikan dengan benar, seperti dalam pembangkit listrik nuklir atau untuk radioaktif, itu termasuk nuklir. Itu radioaktif sangat berperan dan berfungsi untuk tenaga medis, ilmu-ilmu medis. Tapi sebaliknya, nuklir dapat berakibat fatal dan memiliki daya yang sangat merusak jika difungsikan dengan salah. Contohnya dalam pembuatan bom atom. Kebayang nggak? Nuklir dibuat bom atom, buat nyerangnya hancur. Yang sangat pengaruh dari itu semua kualitas para pengguna ilmu dan ilmu yang dilandasi dengan moral tidak akan merugikan. Dan faktor pendorong penggunaan moralitas dalam teks adalah untuk kesejahteraan sehingga tidak ada yang menyalahgunakan iptek dengan dalih pengembangan ilmu. Cukup dari saya atau mungkin ada sanggahan? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya Din Rizky. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar dapat menghambat dan menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek? Jawabannya,
memaknai Pancasila dengan benar, bukan hanya mengerti arti Pancasila, kita harus menjadikan Pancasila sebagai fondasi moral etika atas apa yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian, pada peran lain yang lebih khusus yaitu peran langsung mahasiswa Indonesia sebagai agent of change yang membawa nama baik Indonesia dalam percaturan dunia internasional. Dan tanpa adanya tuntunan moral, iptek akan disalahgunakan dan menyebabkan banyak kerugian dan tergantung yang menggunakan iptek pada dirinya dan penggunanya. Dan pada intinya itu kayak tergantung pada masing-masing pengguna iptek itu disalahgunakan atau tidak gitu. Gimana? Apa ada sanggahan? Ya, terima kasih. Oh iya, makasih kembali. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kita buka satu lagi orang. Nggak ada yang mau bertanya ini. Saya izin bertanya. Apakah nilai persatuan dalam pengembangan ilmu di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Bisa diulang, biar bisa ditulis. Apakah nilai persatuan dalam pengembangan ilmu di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya, nilai persatuan dalam pengembangan iptek di Indonesia sudah sangat baik. Karena sarana prasarana dalam pengembangan ilmu di Indonesia juga sudah sangat mendukung. Itu juga termasuk dalam itu faktor pendukung. Jadi menurut saya itu sudah cukup baik. Gimana, apa ada yang kurang? Tidak, terima kasih. Oke.
Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.